Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman virtual, ketemu lagi sama aku Ayu Dwi Puspitasari. Pada kesempatan kali ini aku akan berbagi informasi terkait bagaimana sih cara kita memanfaatkan potensi diri dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Seperti yang kita tahu ya, bahwa permasalahan kesejahteraan sosial itu pasti akan terjadi di kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam suatu lingkungan masyarakat. Sebelumnya, kalian tahu tidak sih apa fungsi dari adanya pembangunan kesejahteraan sosial? Jadi gini, tujuannya itu adalah guna terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan dasar hidupnya, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, ataupun komunitasnya. Nah, melihat hal ini, dapat kita simpulkan bahwa kesejahteraan sosial itu adalah bentuk di mana seluruh masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Dan kalian harus tahu, untuk mewujudkan tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang instan atau terjadi begitu saja loh. Melainkan ada campur tangan dari potensi yang kita miliki atau potensi yang alam atau lingkungan miliki. Maksudnya seperti apa? Jadi simak ya penjelasan ini baik-baik. Potensi diri itu adalah sebuah kelebihan, kecakapan yang dimiliki seseorang, baik yang dibawanya sejak lahir atau diperoleh dari pengalaman dan pelajaran. Sedangkan potensi lingkungan itu adalah suatu kemampuan untuk menciptakan suatu usaha yang ada di sekitar kita dengan memanfaatkan daya lingkungan. Lalu pertanyaannya, apa saja sih potensi diri dan lingkungan itu? Potensi-potensi yang ada pada diri manusia itu diantaranya ada yang pertama, percaya diri. Yang kedua nih, memiliki suatu keterampilan seperti bermain alat musik, menggambar, melukis, ataupun berbahasa asing dan lainnya. Yang ketiga, memiliki ambisi yang sehat dan kuat. Yang keempat, memiliki rasa yang kompetitif. Yang kelima, mandiri, tegas, jujur, dan masih banyak lagi. Sedangkan potensi lingkungan itu misalnya, yang pertama nih, kita memiliki lahan kosong, yang sebenarnya lahan kosong itu bisa kita manfaatkan untuk berkebun. Yang kedua, memiliki bahan-bahan bekas atau barang-barang bekas, yang sebenarnya barang-barang bekas itu bisa kita jadikan sebagai kerajinan. Dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, potensi itu masih merupakan kekuatan dasar yang harus diwujudkan dan dibuktikan secara nyata. Lalu pertanyaannya lagi, apa nih yang bisa kita lakukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi tersebut? Dalam hubungan dengan masalah kesejahteraan sosial, pada dasarnya setiap masyarakat itu mempunyai mekanisme untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut. Potensi untuk mengatasi masalah kesejahteraan ini bisa dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial ataupun budaya, di mana untuk bertahan hidup, masyarakat itu cenderung memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada dalam berbagai aktivitas, contohnya seperti aktivitas perekonomian, agama, kesenian, dan lain sebagainya. Sebagai suatu contoh di mana ada sebuah masyarakat yang hanya menggantungkan pekerjaannya sebatas petani dan ternak sapi, di mana setiap sumber daya alam yang ada langsung dijual begitu saja dan tidak diolahnya terlebih dahulu. Sedangkan apabila masyarakat tersebut mengembangkan potensinya, maka sumber daya alam tersebut dapat bernilai lebih besar dari sumber daya alam yang langsung dijual tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, bagi masyarakat sekitar, hal ini tuh dapat terjadi karena mereka itu memiliki keterbatasan ide dan kreativitas untuk mengelola hasil sumber daya alam yang ada menjadi barang siap jual yang harganya pasti lebih mahal. Hal ini tuh juga terjadi karena pada dasarnya pelatihan dan sosialisasi itu jarang sekali didapatkan dari masyarakat luar desa tersebut, yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kreativitas masyarakat terhadap ide-ide yang akan diimplementasikan pada hasil sumber daya alam tersebut. Sebelumnya aku mau ngasih informasi nih, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau sosial dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Di antaranya nih, yang pertama adalah
meningkatkan ketahanan budaya dan sosial masyarakat berdasarkan nilai luhur dan budaya lokal. Yang kedua, menata kehidupan masyarakat menjadi tertib, taat hukum, aman, dan harmonis. Yang ketiga nih, mengembangkan kreativitas masyarakat di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu adalah menciptakan suatu program yang dapat mewujudkan masyarakat yang sadar nih terhadap pola hidup sehat atau kesehatan, gizi, dan kebersihan baik dari sisi jasmani ataupun dari sisi rohani. Dari sini terlihat ya bahwa seluruh lapisan masyarakat itu harus saling bekerja sama dan memiliki satu tujuan yang sama, sehingga kesejahteraan masyarakat atau sosial secara umum itu dapat tercapai lebih cepat dan merata. Lalu, sebagai mahasiswa, apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, sebagai mahasiswa, sudah selayaknya kita itu menuangkan ide kreativitas kita, bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri, melainkan dapat bermanfaat untuk orang lain. Nah, salah satu andil yang bisa dilakukan mahasiswa adalah dengan mengikuti program KKN. Kenapa program KKN? Jadi program KKN itu adalah tempat di mana nantinya mahasiswa itu dapat menuangkan ide kreativitasnya guna membantu masyarakat, menganalisis apa yang dibutuhkan dan membantu menyelesaikannya. Ataupun nih, ada cara lain, yaitu memberikan sebuah penyuluhan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi-potensi desa yang ada. Dengan cara nih, memberikan pemahaman berupa ilmu kewirausahaan, strategi pemasaran, dan pengemasan produk kepada masyarakat sehingga menjadi lebih menarik. Kemudian kegiatan-kegiatan tersebut dilanjutkan dengan training atau pelatihan agar masyarakat tersebut itu dapat lebih kompeten dalam pekerjaannya dan tidak hanya memahami sebuah materi saja. Nah, kalian juga harus tahu, mahasiswa yang terjun langsung untuk membantu warga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya dalam dirinya itu memiliki loh sebuah potensi yang hebat. Contohnya nih, seperti potensi sosial yang tinggi, kemudian dia juga memiliki potensi berpikir, kemudian ada juga potensi emosi yang sangat baik, serta potensi fisik yang tentunya memadai sehingga dapat mendukung segala halnya. Dimana untuk melakukannya itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi tunggu apa lagi? Sudah saatnya nih kita sebagai pemain dan bukan penonton lagi. Seperti Pablo pernah berkata, tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.